Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas ya, khususnya tentang fadail, keutamaan Abu Bakar. Jadi kalau kita bahas kisah Abu Bakar mungkin dari nasabnya, kelahirannya, pertumbuhannya, ini akan membutuhkan waktu yang lama. Sehingga fokus kita insyaallah kita akan membahas tentang fadail atau keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik ikhwani wa akhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar As-Siddiq masyaallah sejak artinya sejak bahkan kecilnya, sejak sebelum Islamnya beliau sudah suci, sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara sahabat yang tidak pernah meminum khamar, ya, tidak pernah menyembah berhala walaupun sebelum Islam, siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar itu sebelum Islamnya pun tidak pernah ya meminum khamar. Beliau mengharamkan khamar atas dirinya. Ya, jadi Abu Bakar As-Siddiq itu mengharamkan khamar. Khamar itu apa, Pak? Khamar itu anggur ya, minuman yang bisa memabukkan. Kenapa disebut khamar? Ada yang tahu kenapa disebut khamar? Ya, kalau perempuan kan yang menutupi kepala apa disebut dengan khimar. Khimar itu kan yang menutupi apa? Kepala. Yang menutupi apa? Kepala, ya, atau wajah ini. Kepala disebut dengan khimar atau kerudung, ya. Sedangkan khamar itu adalah menutupi apa namanya? Dalamnya kepala ini, otak, ya. Kenapa? Karena kalau orang minum khamar itu sebab apa? Menyebabkan apa? Hilang akalnya gitu ya, nggak sadar. Ya, maka disebut dengan khamar. Dan Abu Bakar As-Siddiq dalam ya sejarahnya tidak pernah, walaupun ya sebelum Islamnya tidak pernah meminum khamar. Tidak pernah juga apa? Menyembah berhala yang tidak dimiliki oleh sahabat yang lain. Umar bin Khattab misalkan, ya orang yang mulia juga. Tapi Umar bin Khattab sebelum Islamnya pernah apa? Pernah minum khamar, pernah apa? Menyembah berhala, ya. Karena apa? Khamar itu bagi masyarakat Arab itu ya biasa gitu ya. Sehingga pengharaman khamar bertahap. Kalau seandainya langsung ajaran Islam tinggalkan khamar, mungkin ya agama Islam nggak langsung diterima dengan mudah. Karena bertahap, ya. Pengharaman khamar bertahap. Baik ikhwani wa akhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu wa taala pilih beliau, bahkan keluarga beliau semuanya. Ini keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq. Tidak ada di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain Abu Bakar yang masya Allah keluarganya itu semuanya masuk Islam. Bapak ibunya masuk Islam. Bahkan 4 generasi. Ya, 4 generasi sekaligus, bayangkan. Yang enggak ada selain Abu Bakar As-Siddiq itu merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya sahabat gimana? Mereka bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita perhatikan. Siapa bapaknya Abu Bakar? Abu Quhafah, ya. Abu Quhafah masuk Islam. Walaupun mungkin masuk Islamnya agak lambat, yaitu ketika Fathu Makkah. Ibunya Abu Bakar Ummul Khair juga masuk Islam. Sehingga bapak ibunya Abu Bakar masuk Islam. Kemudian semua anak-anak Abu Bakar masuk Islam semua, beriman semua. Sehingga dari generasi pertama bapaknya Abu Bakar, Abu Quhafah, ya beliau sendiri Abu Bakar masuk Islam. Kemudian anak-anaknya, ada yang tahu siapa anak-anaknya Abu Bakar? Ya, yang terkenal saja siapa? Aisyah, ya, dari perempuan. Kemudian siapa? Asma, Aisyah binti Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar. Kemudian siapa? Abdullah, ya. Kemudian siapa? Abdurrahman, ya. Abdullah dan Abdurrahman. Ini semua masuk Islam. Berhasil Abu Bakar As-Siddiq sosok, ya, dai yang sukses, masya Allah, mengajak semua keluarganya masuk Islam. Bahkan generasi setelahnya, siapa? Anaknya Asma, cucunya Abu Bakar. Anaknya Asma binti Abu Bakar. Asma itu istri dari Zubair bin Awam. Siapa anaknya? Jadi Asma binti Abu Bakar itu ketika hijrah dalam kondisi hamil. Dalam kondisi apa? Hamil.
Sehingga lahirlah dari rahim Asma binti Abu Bakar ketika setelah sampai di Madinah, lahir Abdullah bin Zubair. Ya kan? Abdullah bin Zubair lahir ya ketika sudah berada di orang-orang Islam sudah hijrah ke Madinah. Jadi anak pertama yang lahir setelah hijrah itu siapa? Abdullah bin Zubair. Sehingga Abdullah bin Zubair sempat melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga bayangkan, ini 4 generasi sekaligus sahabat mereka. Yang ini nggak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain. Ya, bahkan sahabat mulia selain Abu Bakar sekalipun, Umar bin Khattab. Apakah orang tua Umar masuk Islam? Enggak. Al-Khattab itu bukan Islam. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Teman-teman mungkin paham ya, bedanya radhiyallahu anhu dengan radhiyallahu anhuma. Kalau radhiyallahu anhu semoga Allah meridhoinya satu saja. Tapi kalau radhiyallahu anhuma itu berarti dia dan juga yang dinisbahkan kepadanya bapaknya itu juga masuk Islam. Contohnya siapa? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ya, sedangkan kalau Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma? Radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma? Radhiyallahu anhu. Jadi di antara 4 khulafaur rasyidin yang bapaknya masuk Islam siapa? Hanya Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq satu-satunya sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masya Allah pilih keluarganya semuanya 4 generasi tumbuh dalam keimanan. Dimulai dari bapaknya, anaknya, bahkan siapa? Cucunya. 4 generasi sekaligus. Ini keistimewaan Abu Bakar di antara sahabat-sahabat yang lain.